warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milka Yewilena Wayoyi, Sarjana Sastra, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, angkatan 3 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar di SMP Negeri Anotorei yang terletak di Kepulauan Yapen, Papua. Pada kali ini saya melaksanakan PPL praktek aksi 2 kelas 7 dalam silsilah keluarga. Saya menggunakan media pembelajaran berbasis PBL. Selamat menyaksikan video saya ini. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana untuk hari ini? Kabarnya semua baik-baik? Baik. Ya, baik. Sebelumnya kita memulai dengan pelajaran di hari ini. Ibu, kita akan bersatu di dalam doa, tetapi sebelumnya Ibu persilakan si Mesia untuk memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih untuk Mesia yang sudah membawakan kita di dalam doa. Untuk hari ini Ibu mengecek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Lisa Kayai, Lenora Yawandare, ini anak-anak. Ibu senang karena semua bisa hadir untuk kita belajar di hari ini. Iya, baik. Sebelumnya kita menyanyi dulu satu lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan Lisa memimpin teman-teman untuk menyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik, terima kasih. Baik, untuk hari ini, materi kita di hari ini kita akan belajar mengenai diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengetahui silsilah diri dalam keluarga. Yang kedua, peserta didik dapat mengolah dan membuat pohon keluarga. Kemudian dengan percaya diri boleh mempresentasikan di depan kelas atau di depan teman-teman. Sebelumnya Ibu menjelaskan sedikit mengenai diri dalam keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Anak-anak yang kita ada di depan kita tadi tentang tujuan pembelajaran kita, bagaimana peserta didik dapat mengetahui silsilah dalam keluarga masing-masing. Pasti setiap anak mempunyai pohon sejarah atau silsilah dari tiap keluarga berbeda dengan anak yang lain. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun yang dimaksud dengan keluarga ini ada terdiri atau tinggal di tengah-tengah lingkungan sosial, baik masyarakat, lingkungan yang lebih luas. Ya, baik. Kita sebelum melangkah menuju kepada pohon keluarga, tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana diri kita. Ya, kita ini mempunyai identitas yang berbeda-beda. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita belajar tentang keluarga, ciri-ciri secara umum dalam keluarga, ya, atau dinamakan dengan anak-anak. Dari ciri-ciri keluarga, yang kedua yaitu setiap orang dalam keluarga biasanya tinggal bersama-sama dalam satu rumah, ya.
Di dalam satu rumah itu pasti ada saudara, baik itu kakak atau paman atau bibi, ya. Itu ciri-ciri dalam keluarga. Yang ketiga, atau terdiri keluarga memiliki suatu kebudayaan bersama, ya. Oh, satu keluarga pasti dia punya tujuan hidup masing-masing itu ke depan berbeda-beda, ya. Kenapa dikatakan fungsi biologis? Karena itu ada hubungan antara si pria atau wanita dalam suatu ikatan darah, ya. Itu yang dimaksud dengan fungsi biologis. Yang kedua, fungsi sosiologis. Apa yang dimaksud dengan sosiologis? Berarti dalam suatu keluarga ini bukan hanya kita tinggal dalam satu rumah, ya. Di dalam lingkungan keluarga pasti ada tetangga, ada lingkungan masyarakat, ada saudara-saudara kita yang hidup kita bertetangga saling berdekatan. Iya, ini fungsi atau guna yang kedua. Yang ketiga dikatakan fungsi fisiologis. Fisiologis, ya. Apa yang dimaksud dengan fisiologis? Yang dimaksud dengan fisiologis adalah setiap keluarga pasti dia punya hubungan batin antara keluarga anak atau bapak dan mama ini terjalin secara erat, ya. Dinamakan fisiologis berarti hubungan kekeluargaan atau keakraban dalam suatu keluarga itu sangat jelas. Datang ke sekolah pasti punya tujuan, ya. Setiap orang tua, bapak, mama, dia menginginkan kehidupan anak-anaknya itu atau melalui suatu pendidikan baik dari TK, SD, SMP, SMA, mungkin ada yang masih mau kuliah itu berkelanjutan, ya. Yang berikut, fungsi keluarga juga dilihat dari segi agama. Kenapa agama ini sangat penting? Ya, agama ini penting karena dalam kehidupan kita sebagai manusia kita harus mempunyai pemahaman tentang agama, jati diri kita, keberadaan hidup ini kita tentu punya kepercayaan yang ada pada diri masing-masing. Sudah ada di depan anak-anak, coba lihat masing-masing yang sudah tertera di gambar depan adalah menunjukkan tentang pohon keluarga. Pohon keluarga ini terdiri dari yang pertama sepasang suami istri, yaitu ada kakek atau tete, nenek, ini yang menunjukkan garis keturunan sampai kalian boleh berada. Iya, untuk itu ibu ingin untuk kalian bentuk kelompok. Ibu akan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, silakan bergegas untuk membentuk kelompok. Bangkunya diangkat, tidak boleh bergeser dengan bunyi yang keras, perlahan. Baik, nama kelompoknya ditulis kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, dari lembar pekerjaan yang ibu sudah bagi, di belakangnya ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya ada terdiri dari 5 pertanyaan atau 5 soal. Ingat masing-masing punya pertanyaan. Bagaimana cara kamu dan keluargamu saling berinteraksi satu sama lain? Di rumah pasti ada pembagian pekerjaan. Ya, itu yang dinamakan dengan berinteraksi. Contoh seperti sekarang, ibu sedang menjelaskan, kalian menanyakan, ini namanya kegiatan interaksi. Kalau di rumah pasti masing-masing punya kegiatan berbeda-beda dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, itu yang dinamakan interaksi. Ya, bisa paham? Oke, itu yang dimaksud menjelaskan. Bagaimana cara? Mewakili saja salah satu. Mungkin di rumah kegiatannya, kalau di rumah hari-harinya bikin apa? Atau biasanya kalau pulang sekolah, apa yang Renora lakukan? Mama menyuruh apa? Atau bersama kegiatan dengan adik-adik di rumah? Itu kegiatan dinamakan interaksi. 2, nomor 3, selanjutnya.
Ya, si Mesias sudah kerjakan nomor 5. Berikut. Kelompok 1, silakan. Iya, langsung, ayo. 1, Lenora. Yang lain, dengarkan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya. Silakan, Lenora. Ya baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, nomor 1, sebutkan anggota keluarga yang termasuk keluarga inti dari kamu. Jawab, ayah, ibu, dan anak. Nomor 2, sebutkan anggota keluarga yang termasuk keluarga besar. Jawab kami, kakek dan nenek, paman dan bibi, ayah dan ibu, anak atau saudara-saudara. Nomor 3, bagaimana cara kamu dan keluargamu saling berinteraksi satu sama lain? Jawab, cuci piring, menyapu halaman rumah, dan tidur siang. Nomor 4, apakah kamu mengenal semua anggota keluarga besarmu? Jawab, ya saya mengenal semua keluarga besarmu. Nomor 5, buatlah silsilah keluarga inti dan keluarga bersama secara kreatif. Jawab, yang pertama, kakek saya bernama Octavianus Yawandare dan nenek saya bernama Rosmina Koridama, mendapatkan 5 orang anak. Yang pertama yaitu ayah saya, Christian, yang kedua Maria, yang ketiga Emma, yang keempat Lesiana, dan yang kelima Johan. Dan ayah saya menikah dengan ibu saya yang bernama Elizabeth Samberbori, mendapatkan 5 orang anak. Yang pertama Rio, yang kedua Williams, yang ketiga Tirsa, dan yang keempat Lenora saya sendiri, dan yang kelima Aldo. Ya, berikan aplaus dulu untuk Lenora. Iya. Dari jawaban yang disampaikan dari kelompok 1, dari kelompok 2 dan kelompok 3. Bagaimana kalian mendengarkan jawaban dari kelompok 1? Ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu kasih waktu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Kita kasih komentar apa? Iya. Si Lisa, dari jawaban yang disampaikan dari kelompok 1, mungkin ada yang tidak sesuai atau ada yang ingin ditambahkan, silakan. Bertanya tadi, ayah saya memiliki saudara tiri yang termasuk di keluarga kami. Itu termasuk keluarga besar atau bukan? Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Iya, tadi jawaban dari pertanyaan nomor 2. Coba Lenora baca soalnya tadi pertanyaannya seperti apa. Iya. Iya. Yang tadi pertanyaan dari si Mesia, ayahnya mempunyai saudara tiri. Ya, apakah ini termasuk keluarga besar atau tidak? Ya. Coba kelompok lain, jawabannya atau kembali ke kelompok 1. Saudara tirinya dari ayahnya ini termasuk keluarga besar atau bukan? Ya, termasuk. Ya, termasuk. Alasannya kenapa? Kenapa dikatakan ini saudara tiri dari bapak? Berarti dinamakan keluarga besar. Ya, tadi dikatakan oleh kelompok 1 termasuk keluarga besar. Cindy, kalau keluarga inti terdiri dari siapa saja? Ya, berdiri. Ayah, ibu, anak. Iya. Kalau keluarga inti dikatakan ayah, ibu, dan anak. Yang berikut dari pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, silakan siapa Joyce baca pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara kamu dan keluargamu saling
berinteraksi satu sama lain. Iya. Bagaimana keluargamu saling berinteraksi satu sama lain? Jawabannya apa? Seperti saya pulang sekolah, lalu Apa yang dilakukan? saya pulang sekolah langsung makan, terus tidur. Oke, terus selanjutnya tidak ada orang-orang di rumah. Ada. Ya, pasti ya ada interaksi toh. Paling waktu awalnya pulang seperti apa? Disambut mungkin berikan salam atau tidak. Ini diam-diam saja masuk lapar langsung menuju meja makan. Iya toh? Atau tidak? Pasti ganti baju. Oh, duduk sebentar dulu. Terus mungkin mama sampaikan, Meske ada makanan di lemari. Silakan mau makan, mama sudah siapkan. Itu kan kegiatan interaksi. Iya. Jadi mungkin ada jawaban lain. Silakan Ibu kasih waktu. Interaksi di rumah, siapa yang punya jawaban lain? Menyuci piring dan memasak dan mencuci pakaian. Oh, berarti semua ada kerja ya? Mandi dan tidur. Baik, berarti itu interaksi si Mikael bersama dengan pekerjaannya di rumah. Dia tidak berinteraksi dengan yang lain. Pasti kegiatan awal ke rumah itu seperti apa? Oh, sambil jalan dengan teman. Sesampai di rumah, selamat siang mama, selamat siang bapak, atau siapa-siapa yang ada duduk, pasti kita saling menyapa toh. Bukan hanya diam-diam saja jalan langsung sampai di rumah buka lemari. Wah, ini bagaimana? Hanya di dalam rumah dengan saudara-saudara, tapi ini keluarga besar. Iya. Pegang dulu supaya saya mengenal semua. Oh iya, baik. Berarti dari saudara Bapak kenal semua atau tidak? Nah, Iya. Kalau saudara Mama, adik kakak, Daniel? kenal juga. Iya. Coba kasih di Daniel. Daniel juga di rumah ada saudara atau tidak? Keluarga dari Bapak? Ada. Iya. Kalau di rumah ada berapa orang yang tinggal? Banyak. Banyak. Wah, ini namanya keluarga besar toh. Tapi ada saudara kandung, ada saudara dari Bapak, saudara Mama atau tidak? Ada. Iya. Bagaimana keadaan kalian di rumah, di tempat tinggal? Ya. Biasanya saling apa kalau saudara-saudara? Itu kan namanya interaksi antara keluarga besar toh. Iya. Berarti bisa paham yang dimaksud dengan keluarga besar? Iya, baik. Yang terakhir tadi dinamakan nomor 4 apa? Pohon keluarga. Iya. Coba kelompok 3, silakan presentasi pohon keluarganya di depan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang silsilah keluarga saya. Yang pertama, kakek saya bernama Stephen Aruri dan nenek saya bernama Berta Wihawari dan mendapatkan 4 bersaudara. Salah satunya ayah saya bernama Yance Aruri menikah dan ibu saya bernama Francina Ayeri dan mendapatkan 8 bersaudara dan anak pertama bernama Marta Vina Aruri, yang kedua bernama Christine Aruri, yang ketiga bernama Artus Aruri, yang keempat bernama Empelang Aruri, yang kelima bernama Olga Aruri, yang keenam bernama Wingge Aruri, yang ketujuh bernama Mesia Aruri, yaitu saya sendiri, yang ke-8 Hanson Aruri. Iya, berikan tepuk tangan. Berarti ini saudara pohon sejarah dari Mesia ini saudaranya banyak ya?
dari saudara Bapak, tetapi khusus untuk Mesias sendiri bersaudara ada 8 ya, tadi yang sudah disebutkan. Iya, berikut kelompok 2. Silakan presentasikan pohon sejarahnya. Ya, tampilkan pohon sejarahnya supaya masing-masing bisa mengetahui, oh asal-usulnya seperti ini. Baik teman-teman, saya mau menyampaikan silsilah keluarga kami. Tete saya bernama Charles Kaisiri dan nenek saya bernama Maria Simona Pendi. Dari tete saya mempunyai 9 anak. Monica Kaisiri, Yunus Kaisiri, dan Henike Herman Lasmi Kaisiri, William Kaisiri, Karesi, dan Selina Jelita Kaisiri. Dan dari bapak saya bernama Yunus Kaisiri dan ibu saya bernama Amelia Lioha. Mempunyai 5 bersaudara, yaitu Stella Kaisiri, saya sendiri, dan adik saya bernama Selo Kaisiri, Nona, dan Sele Kaisiri. Itulah silsilah keluarga kami. Tepuk tangan dulu. Baik, dari penjelasan kalian semua yang sudah disampaikan di depan, dari semua ini, dari anak-anak ada yang masih kurang jelas. Ibu pikir cuma sampai di sini kita punya pertemuan untuk hari ini. Ingat, di rumah kalian harus menanyakan tentang asal-usul dari keluarga masing-masing. Karena itu akan menjadi pengetahuan bagi kalian sampai ke depan. Khusus orang Papua, kalau nama marga itu di kemudian hari kalau tidak baku cocok akan ada permasalahan. Ya, demikian pertemuan kita di hari ini. Ya, baik, kita pada minggu depan kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran kita pada minggu depan, yaitu kita akan belajar lebih luas mengenai keluarga besar, keluarga inti dan keluarga besar, serta pohon sejarah. Ibu akan menanyakan kembali pada minggu depan, anak-anak harus melaksanakan tugas yang Ibu sudah sampaikan. Kalau sudah, sebelum kita pulang, kita akan mengakhiri dengan menyanyi satu lagu, dan lagu dipimpin oleh Lenora. Silakan. Selamat siang Tuhan, ku ucap terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk dan anak-anak selamat siang. Kita akan ketemu di pelajaran berikut di minggu depan. Papua, surga yang tersembunyi, mutiara emas dan permata tertidur di sini. Hitam kulit dan rambut yang keriting, ku bangga